Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kinerja. Hari ini kita bakal buka-bukaan, melihat langsung apa yang ada di balik kap mesin raksasa bisnis kebanggaan Indonesia, Astra International, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham ASII. Kita bakal mendiagnosis performa keuangan terbaru mereka buat cari tahu apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Jadi buat kalian yang ngikutin pergerakan saham blue chip ini, pastikan stay tune sampai akhir. Oke, kita langsung aja bahas angka utama yang lumayan bikin kaget ini. Laba bersih Astra dilaporkan anjlok tajam 16% di kuartal pertama tahun 2026. Waduh, buat ukuran konglomerasi yang biasanya jadi jangkar stabilitas pasar saham kita, angka merah 2 digit ini jelas langsung bikin alarm di kepala para investor bunyi kencang. Biar gampang ngurainya, agendanya begini. Kita bakal bahas penurunan laba kuartal pertama, tantangan di sektor alat berat, kinerja sektor otomotif, prospek dividennya, dan pastinya valuasi serta strategi ke depannya. Kita masuk ke bagian pertama, penurunan laba kuartal 1 Astra. Kejutan pada angka utama. Nah, coba kita lihat detail perbandingannya. Total pendapatan mereka sebenarnya cuma turun tipis aja, di angka 78,7 triliun rupiah. Ini sih fluktuasi bisnis yang masih wajar banget. Tapi masalahnya, pas kita lihat garis laba bersihnya, angkanya merosot lumayan jauh ke 5,85 triliun rupiah. Jadi ada ketimpangan nih antara pendapatan yang lumayan stabil, tapi labanya malah terkikis cukup dalam. Otomatis ini langsung memunculkan pertanyaan besar kan? Apa sih yang sebenarnya jadi beban super berat yang narik turun keuntungan dari konglomerasi sebesar dan seterdiversifikasi Astra ini? Piston mana nih yang lagi ngadat? Jawabannya ada di bagian kedua kita, tantangan di sektor alat berat. Ini dia beban penarik utamanya. Sebelum kita pusing lihat angka yang lebih detail, kita kenalan dulu sebentar sama istilah beban non-recurring atau beban sekali waktu. Sederhananya, ini tuh kayak pengeluaran kaget yang cuma kejadian sekali aja. Bukan sesuatu yang terjadi berulang-ulang di operasi bisnis sehari-hari mereka. Konsep ini penting banget buat dipegang karena ini kunci utama buat paham laporan keuangan Astra kali ini. Dan ini dia yang ngejawab rasa penasaran kita. Segmen alat berat mereka, lewat United Tractors, ternyata lagi berdarah-darah. Laba mereka terjun bebas sampai 79% menjadi cuma 408 miliar rupiah. Kenapa bisa anjlok parah gitu? Ternyata United Tractors baru aja kena beban sekali waktu raksasa senilai 723 miliar rupiah dari restrukturisasi bisnis nikel dan panas bumi. Belum lagi, nggak ada penjualan emas dari tambang Martabe. Bener-bener pukulan combo. Tapi menariknya, manajemen Astra nggak berusaha nutup-nutupi masalah ini sama sekali. Mereka transparan banget. Mereka sengaja misahin beban sekali waktu ini biar investor bisa lihat performa operasional yang sebenarnya. Dan mereka pakai jurus andalan mereka, diversifikasi. Mereka ngandelin pertumbuhan dari segmen bisnis yang lain buat nahan gempuran badai dari sektor pertambangan ini. Lanjut ke bagian ketiga, kinerja sektor otomotif. Ada ketahanan yang mengejutkan di sini. Kalau kita lihat sekilas, situasi di industri otomotif ini kelihatan agak berat. Gara-gara daya beli masyarakat yang lagi melemah, penjualan mobil LCGC atau mobil murah ramah lingkungan itu drop signifikan sampai 26%. Tapi di sisi lain, produk andalan kayak Veloz Hybrid malah laku keras. Keseimbangan unik inilah yang akhirnya sukses ngebantu Astra menjaga pangsa pasar mereka tetap stabil di angka sekitar 50%. Luar biasa kan? Setengah dari total mobil yang terjual di Indonesia itu masih mobil Astra. Dan plot twistnya ada di sini. Di tengah kondisi makroekonomi yang nggak nentu tadi, laba divisi otomotif Astra malah naik 4% ke angka 2,4 triliun rupiah. Kok bisa? Karena ekosistem Astra itu luas banget. Pas jualan mobil baru agak ngerem, mereka dapat suntikan laba yang gila-gilaan dari penjualan mobil bekas, pembiayaan kredit kendaraan, sampai layanan rental. Ekosistem inilah yang jadi peredam kejut terbaik mereka. Masuk ke bagian keempat, prospek dividen. Mari kita proyeksikan pembagian keuntungannya. Biar lebih kebayang, angka Rp390 per lembar saham itu adalah total dividen dasar yang udah dibayarkan Astra buat tahun fiskal sebelumnya di 2025. Angka ini yang bakal jadi baseline atau patokan kita buat ngintip potensi cuan kalian di tahun depan. Nah, berdasarkan kedisiplinan Astra bagi-bagi dividen selama ini, para analis udah nyiapin 3 skenario realistis untuk tahun 2026. Tergantung seberapa cepat sektor alat berat tadi bisa pulih. Kalau labanya datar aja, dividen mungkin di kisaran Rp385 sampai Rp400. Kalau ada pemulihan moderat, bisa naik ke Rp420. Tapi kalau pemulihannya kencang, dividennya berpotensi meroket sampai Rp440 per saham.
Tapi ingat, seperti yang ditegaskan di analisis ini, walaupun Astra itu ibarat benteng pertahanan yang solid banget buat kalian pencari dividen, karena arus kasnya yang super sehat, kita tetap harus realistis. Jangan terlalu ngarep ada lonjakan dividen yang agresif dalam waktu dekat. Setidaknya sampai kita benar-benar melihat pemulihan nyata dari sektor komoditas. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, valuasi dan strategi. Gimana nih navigasinya ke depan? Konsensus dari para analis bilang kalau valuasi Astra saat ini tuh murah dan sangat nggak menuntut. Target harga wajar atau fair value-nya dipatok lumayan nyaman di kisaran Rp5.900 sampai Rp7.200. Artinya, masih ada ruang pertumbuhan yang lumayan banget kalau kondisi makronya mulai membaik. Jadi, strateginya gimana? Riset ini ngebagi dua jalur yang sangat jelas. Buat kalian yang suka trading, opsinya adalah incar momentum pullback di area Rp5.500 sampai Rp5.700, tapi wajib banget pakai stop loss yang ketat ya. Nah, beda cerita kalau kalian itu tipe investor jangka panjang. Disarankan untuk mulai cicil atau akumulasi pelan-pelan pas harganya di bawah Rp5.800 buat ngunci yield dividennya, sambil kita duduk manis nunggu fundamentalnya pulih. Nah, sebelum kita akhiri sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kalian renungkan. Mengingat mesin otomotif mereka yang luar biasa tahan banting menghadapi guncangan sektor alat berat, menurut kalian, apakah penurunan harga Astra saat ini cuma jebakan value trap aja, atau justru ini adalah peluang beli emas lintas generasi yang sayang banget kalau dilewatkan? Coba pikirkan lagi dan sesuaikan sama profil risiko kalian ya. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.